Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im. Salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna fatahna laka fatham mubina. Maba'ad, mukminin muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah wa faqakumullah ta'ala. Ketika kita membahas tentang hari raya, khususnya Idul Fitri, tentu kita akan menyebut hari raya itu sebagai hari kemenangan. Tetapi kemenangan seperti apa yang kita maksud, atau contoh kemenangan seperti apa yang dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Karenanya mari kita tanya langsung kepada Rasul. Mari kita lihat langsung praktik nyata bagaimana mengimplementasikan kemenangan yang tadi disebut dalam ayat Quran surat Al-Fath, yang juga diartikan sebagai kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya inilah kemenangan, bahkan bukan sembarang kemenangan, tetapi kemenangan yang nyata. Artinya ini bukan kemenangan yang bohong-bohongan. Pada tahun 8 Hijrah, 8 tahun setelah Nabi SAW dan kaum muslimin meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah, Nabi SAW dan para sahabat untuk pertama kalinya kembali ke kota Makkah dengan satu tujuan, Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, menghilangkan kejahiliaan yang saat itu menyelimuti Makkah dan mengisinya dengan cahaya Islam. Fath artinya pembebasan, atau juga bisa diartikan sebagai kemenangan. Memenangkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari belenggu kejahiliaan. Dan ini merupakan peperangan yang untuk pertama kalinya Nabi dan para sahabat keluar untuk menyerang. Karena biasanya di peperangan sebelumnya kaum kafir yang selalu mendatangi muslimin. Di Badar, Uhud, Ahzab, 3 pertempuran besar itu muslimin selalu didatangi. Namun ketika di Ahzab atau perang Khandaq, ketika kaum kafir sudah bersatu, baik Quraisy, Yahudi, bahkan Badui, bersatu bergabung untuk menyerang Madinah dan gagal. Karenanya Nabi setelah itu mengatakan, sekarang kita yang mendatangi mereka. Dalam peristiwa Fathu Makkah, Makkah didatangi Nabi SAW dari berbagai sisi. Ada posisi atau sisi yang diisi oleh Khalid bin Walid, oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan oleh para sahabat-sahabat lain yang memimpin perang. Dan Nabi pun sudah merilis daftar nama orang-orang kafir yang saat itu zolimnya sangat luar biasa ketika Nabi dan para sahabat masih tinggal di Makkah. Orang-orang kafir itu sudah ditulis namanya oleh Nabi, diisi listnya. Kalau kamu ketemu dengan mereka, tangkap. Entah itu di jalan, di rumah-rumah mereka, tangkap. Nabi memasuki Mekah, Nabi hancurkan 360 berhala yang saat itu mengelilingi Ka'bah. Nabi kemudian memasuki Ka'bah, Nabi bertakbir, bertahmid, salat di dalam Ka'bah, menandakan bahwa Mekah sudah dikembalikan kepada Islam, bahwa cahaya Islam sudah kembali ke kota Mekah, kota kelahiran Nabi SAW. Dan orang-orang kafir yang dulu zolim sangat luar biasa kepada Nabi dan para sahabat di awal-awal masa dakwah, atau 13 tahun Nabi dan para sahabat tinggal di Mekah. Ini orang-orang yang zolimnya sangat luar biasa.
Para sahabat yang bertemu dengan mereka menangkap mereka dan kemudian menjejerkan mereka, bersimpuh. Mereka berdiri di atas lututnya dengan kepala tertunduk ke bawah dalam perasaan takut yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi keluar dari Ka'bah. Nabi perhatikan orang-orang zalim itu, sementara mereka tak berani menatap mata atau wajah Nabi SAW. Teringat perbuatan mereka dulu ketika mereka masih berada dalam posisi di atas dan orang-orang muslim masih lemah. Mereka menyiksa, menzolimi. Bahkan yang paling parah, mereka memboikot para sahabat ketika itu. Tidak boleh berinteraksi, tidak boleh berbicara, bahkan tidak boleh memberikan suplai makanan. Karena pada saat itu di tahun 4 Hijrah, di tahun keempat kenabian, para sahabat sampai memakan daun karena terputusnya bantuan logistik. Mereka ingat perbuatan-perbuatan zalim mereka dulu. Dan ketika mereka sudah berada dalam keadaan cemas, Nabi bertanya pada mereka, "Ma tadhunnun an yuf'ala bikum?" Menurut kalian ini kira-kira mau saya apakan? Bisa dibayangkan hadirin sekalian, ketika sudah dalam keadaan takut, sudah dalam keadaan cemas, khawatir akan nasibnya, Nabi masih bertanya, kira-kira kali ini mau saya apakan? Apa jawaban mereka? Khairon, yang baik-baik saja. Akhun karim, kamu ini kan saudara kami yang baik hatinya. Wa banu akhun karim, kamu juga anak dari saudara kami yang juga baik hatinya. Nah, ini kalimat orang kalah, kalimat orang yang memelas, kalimat orang zalim yang sekarang posisinya terbalik, hanya bisa meminta ampun, tidak sadar bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan dulu, kezaliman-kezaliman sosial yang mereka perbuat dulu terhadap kaum muslimin itu sangat luar biasa, menyiksa. Bahkan kita tahu kisahnya ketika Bilal ditindih dadanya dengan batu besar yang panas, diterik matahari padang pasir. Bisa kita bayangkan bagaimana siksaan mereka dulu. Tetapi melihat orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang zalim itu sudah dalam posisi seperti ini, Nabi SAW justru mengatakan, "Al-yawm aqulu kama qala Yusuf ikhwati." Hari ini aku ingin berkata seperti yang dikatakan saudaraku Yusuf alaihissalam kepada para saudara-saudaranya dulu. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Kemudian saudara-saudaranya mengatakan bahwa Yusuf sudah mati, padahal mereka membuang Yusuf ke sumur. Ketika Yusuf nanti sudah menjadi pembesar di Mesir, Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya dulu yang zalim terhadap beliau. Tetapi apakah Yusuf saat itu membalas perbuatan saudara-saudaranya? Nabiullah Yusuf alaihissalam justru mengatakan, dan kalimat ini persis dikatakan oleh Nabi SAW, diabadikan dalam Quran surat Yusuf di ayat-ayat terakhir. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada lagi caci maki terhadap kamu hari ini. Kalian sudah saya maafkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rahmat kasih sayang dari yang Maha memberikan rahmat. Nabi SAW memaafkan kesalahan orang-orang dulu yang zalim terhadap beliau, yang zalim terhadap kaum muslimin. Dan ketika kesalahan itu sudah dimaafkan, para pembesar-pembesar Quraisy yang sombong, yang zalim saat itu akhirnya masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Karenanya saudara-saudaraku semua, pemaafan Nabi SAW ini, para ulama, para ahli sirah menyebutnya sebagai al-afu indal maqdirah, sebagai bentuk pemaafan yang paling tinggi. Karena Nabi SAW mau memaafkan di saat beliau sebetulnya mampu untuk membalas. Kesimpulannya dan pelajaran bisa kita ambil dari sirah tadi adalah bahwa pertama, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Mungkin saat ini posisi kita ada di atas mereka, mungkin saat ini posisi mereka yang ada di bawah kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan nasib dan takdir seseorang. Kita tidak pernah tahu di masa depan nanti apakah
posisi kita masih sama seperti itu atau justru berbalik, kita yang justru butuh dengan mereka. Karenanya mari jaga lisannya, mari jaga hati kita dari berperilaku buruk terhadap orang lain. Dan yang kedua, hari kemenangan yang kita maksud tadi ternyata yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah saat kita mampu memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, kelalaian saudara-saudara kita, kekhilafan saudara-saudara kita yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, yang mungkin dengan sengaja maupun tidak sengaja pernah menyakiti hati kita. Karenanya di hari raya kemarin, dan mudah-mudahan ini masih suasana hari raya, marilah kita berlapang dada, berlapang diri, membersihkan hati kita untuk kita dengan ikhlas memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, dan kita pun mau menyingkirkan sikap ego kita untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang barangkali pernah kita lakukan. Artinya kalau itu bisa kita terapkan, artinya kalau kita bisa berlapang dada saling memaafkan satu sama lain, maka itulah hari kemenangan yang dimaksud oleh Nabi SAW dan diabadikan langsung dalam Quran surat Al-Fat, Inna fatahna laka fatham mubina. Itulah kemenangan yang nyata, kemenangan yang sungguh terjadi karena muslimin mampu bersatu dan tidak tercerai-berai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat hafizakumullah faqakumullah taala, menyambung khutbah yang pertama tadi, memaafkan merupakan sesuatu yang nilainya mahal hari ini. Bahkan ada anak yang enggan menyampaikan egonya untuk meminta maaf kepada orang tuanya, atau ada orang tua yang merasa dirinya adalah orang tua yang melahirkan, menyampaikan ego untuk memaafkan anaknya. Ada seorang saudara yang tidak pede untuk meminta maaf kepada saudarinya, atau seorang saudari yang tidak pede untuk meminta maaf kepada saudaranya. Karenanya jika kita ingin berbicara tentang persatuan kesatuan umat, maka terlalu tinggi sepertinya bagi kita apabila kita untuk memaafkan kesalahan orang lain saja kita masih terlalu sombong. Ketika kita mencoba untuk membuka diri, memaafkan, menerima permintaan maaf orang yang pernah zalim kepada kita pun kita masih angkuh. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Bahkan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam pun punya dosa, Nabi Yunus alaihissalam pun punya dosa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, sebaik-baiknya adalah orang yang berbuat khilaf adalah mereka yang mau meminta maaf dan meminta ampunan, baik kepada orang yang ia zolimi maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang dizolimi, memang betul meminta memaafkan itu memang hak pribadi kita, dan tidak ada dosa kalau kita tidak memaafkan kesalahannya. Karena memang mungkin kita tidak pernah tahu apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan mungkin berbeda dengan ia yang melakukan. Tetapi jika kita mau memaafkan, bersabar, itu lebih baik bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih amirul mu'minin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.